Dari hutan tropis hingga gurun, mereka bisa hidup di hampir semua tempat. Bahkan ada lebih dari 350.000 spesies yang sudah ditemukan. Perannya luar biasa. Ada yang membantu menyuburkan tanah, menjaga ekosistem dari hama, hingga menjadi penyerbuk bunga. Dan yang mengejutkan, beberapa kumbang bisa mengangkat beban 850 kali lebih berat dari tubuhnya sendiri. Kecil, tapi jadi pahlawan besar bagi alam. Kalian pasti seringkali melihat serangga kecil yang memiliki sayap keras seperti baju zirah. Yap, itulah kumbang. Secara ilmiah, kumbang masuk ke dalam keluarga ordo Coleoptera yang artinya sayap sarung. Kenapa begitu? Karena mereka punya sayap depan keras yang disebut elytra. Sayap itu sendiri berfungsi seperti perisai yang melindungi sayap belakang yang tipis dan lembut. Jadi bisa diibaratkan serangga satu ini lebih kayak tank mini. Fosil kumbang sudah ditemukan sejak zaman dinosaurus, sekitar 300 juta tahun lalu. Bisa dibilang mereka adalah orang tua di dunia serangga. Mereka sudah eksis jauh sebelum manusia bisa mikir bikin sandal jepit. Mengenai soal habitatnya, kumbang adalah salah satu serangga paling sukses di planet ini. Mereka bisa ditemukan hampir di semua tempat, seperti hutan, ladang, sawah, sungai, bahkan di dalam rumah sekalipun, kalau ada makanan yang menarik, contohnya, seperti kumbang beras atau kumbang tepung. Intinya, kalau ada tempat nyaman dengan makanan yang cocok, kumbang akan betah berada di sana. Kumbang mengalami metamorfosis sempurna atau holometabola. Artinya, siklus hidupnya punya 4 tahap, mulai dari telur menjadi larva, lalu pupa, kemudian kumbang dewasa. 1. Telur. Kumbang betina biasanya menyimpan telur di tempat yang aman, misalnya di dalam tanah, di bawah kulit kayu, atau bahkan di dalam makanan. 2. Larva. Setelah menetas, keluar larva yang bentuknya jauh berbeda dari dewasa, mirip ulat kecil. Tahap ini adalah masa makan besar. 3. Pupa. Setelah itu larva akan berubah menjadi kepompong. 4. Dewasa. Keluar kumbang dari kepompong dengan tubuh keras, siap bertualang dan mencari pasangan hidup. Proses ini bisa berlangsung beberapa minggu, bulan, bahkan ada jenis yang butuh bertahun-tahun untuk benar-benar jadi dewasa. Nah, kalau soal makanan, kumbang ini luar biasa bervariasi. Ada yang vegetarian, ada yang karnivora, ada juga yang oportunis alias makan apa saja. Kumbang pemakan tumbuhan, suka memakan daun, buah, bunga, atau biji-bijian. Kumbang predator, seperti kumbang tanah, yang berburu serangga kecil lain. Kumbang bangkai, ada juga yang jadi tim kebersihan alam, memakan bangkai hewan atau kotoran. Mungkin tanpa mereka dunia ini bakal bau sekali. Kumbang hama, contohnya kumbang kentang yang sering bikin petani garuk-garuk kepala. Mereka mencari makan dengan bantuan antena supersensitif yang bisa mendeteksi bau atau getaran. Bisa dibilang, antena kumbang itu GPS sekaligus radar pribadi. Kumbang juga memiliki peran dalam ekosistem. Jangan salah, meski beberapa jenis kumbang dianggap hama, secara umum mereka punya peran penting, yaitu sebagai pengurai, membantu menguraikan sisa-sisa organik. Kemudian, sebagai pengendali hama alami, kumbang predator menjaga populasi serangga lain tetap seimbang. Lalu juga sebagai penyerbuk,
Beberapa jenis juga membantu tanaman berbunga. Kesimpulannya, kumbang itu luar biasa. Mereka sudah ada sejak jutaan tahun lalu, bisa hidup hampir di mana saja, punya gaya hidup beragam, dan sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Jadi lain kali kalau lihat kumbang merayap di tanah atau terbang dengan tubuh berzirah, bayangkan saja, itu adalah prajurit alam mini yang sedang menjalankan tugasnya di dunia. Mungkin segitu saja pembahasan seputar kumbang kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video petualangan selanjutnya.